Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadira Nurwahyuni. Baik, di video kali ini, di sini saya akan memaparkan tugas pertemuan 5 mata kuliah komputer bisnis 2, yang dimana pada tugas kali ini akan mempraktikkan dua alat analisis, yaitu payback period atau PP dan average rate of return atau ARR. Nah, kita buka saja langsung ke Excel. Untuk payback period di sini yaitu menghitung berupa berapa tahun sih pengembalian investasi dengan jumlah EAT yang sama pada setiap tahunnya dan jumlah EAT yang berbeda pada setiap tahunnya. Lalu yang kedua, ARR atau average rate of return, untuk menghitung rata-rata pengembalian bunga investasi mesin A dan mesin B. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, itu PT Nusantara sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Di sini kita akan menggunakan perhitungan payback period dan ARR. Apabila nilai EAT setiap tahunnya sama, maka kita akan menggunakan SLN. Sedangkan apabila nilai EAT pada setiap tahunnya berbeda, maka kita akan menggunakan SYD. Di sini dengan tingkat bunga 15%. Umur ekonomis 6 tahun dan investasi mesin A 28 juta dan mesin B 32 juta. Baik, langsung saja kita ke pengerjaan yang pertama tentang payback period. Di sini sudah tersedia tabel untuk mesin A dan mesin B. Untuk EAT di sini kita tidak mengetiknya tetapi menggunakan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan kita klik ini C4 lalu kita enter. Setelah itu lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini nilai EAT-nya pada mesin A setiap tahunnya sama, yaitu 8 juta. Lalu kita ke depresiasi. Untuk rumus depresiasi pada nilai EAT setiap tahunnya sama, maka menggunakan SLN. Sama dengan SLN. Cost-nya di sini atau nilai investasinya 28 juta. Kita kunci. Lalu di sini tidak ada sisa pada mesin A, maka ditulis 0. Dan untuk life-nya atau nilai ekonomis 6. Lalu kita enter. Agar tidak tertulis pagar seperti ini, kita klik di sini 2 kali. Nah, lalu kita ubah dulu ininya. Kita pakai ya. Baik. Nah, setelah seperti ini kita tarik ke bawah. Lalu untuk cash flow di sini total dari EAT ditambah dengan depresiasi, maka sama dengan EAT ditambah nilai depresiasi, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk nilai rata-rata di sini kita blok saja. Lalu kita klik di sini auto average. Maka langsung otomatis ya. Untuk payback period di sini rumusnya sama dengan ini, nilai investasi dibagi dengan total rata-rata, enter. Maka untuk pengembalian modal 28 juta pada mesin A ini diperlukan waktu selama 2 tahun 2 bulan untuk mesin A. Lalu kita akan mengetahuinya pada mesin B. Kita hitung di sini depresiasi. Apabila nilai EAT-nya setiap tahunnya berbeda, maka kita menggunakan SYD. Maka sama dengan SYD
nilai investasi, kita kunci. Lalu untuk sisanya pada mesin B tadi di soal tersisa 5 juta, maka kita tulis 5E6. 6 di sini artinya 0 pada 5 juta ada 6. Lalu untuk life-nya atau nilai ekonomisnya 6 sama. Periodenya ini. Kita tidak kunci karena nanti maka ke bawahnya akan berubah ya. Kita enter. Kita klik 2 kali. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk cash flow sama. Rumusnya nilai EAT ditambah dengan depresiasi. Enter. Kita tarik ke bawah. Lalu untuk rata-rata di sini kita blok auto average. Otomatis ya. Di sini kita untuk menghitung payback period pada tahun pertama cash inflow-nya, tahun kedua, lalu tahun ketiga, lalu invest belum kembalinya berapa. Maka untuk cash inflow di sini sama dengan tahun ke-1 kita klik ini. Kita enter. Untuk invest belum kembalinya, rumusnya sama dengan investasi awal dikurangi dengan cash inflow tahun pertama. Enter. Untuk cash inflow kedua sama dengan kita klik ini J5, lalu kita enter. Invest belum kembali sama dengan invest belum kembali pada tahun pertama dikurangi dengan cash inflow pada tahun kedua. Nilainya di sini masih positif ya. Kita coba ke cash inflow tahun ketiga sama dengan J6, enter. Nilainya sama. Lalu untuk kelebihan di sini rumusnya sama dengan J18 dikurangi dengan cash inflow tahun ketiga. Nah, maka di sini nilainya negatif. Lalu kelebihan bulannya berapa? Kita hitung rumusnya sama dengan dalam kurung min kelebihan di tahun ketiga lalu dibagi cash inflow pada tahun yang sama, tutup kurung, dikali 12. Enter. Nah, kita setting dulu ini. Maka kelebihan bulannya 10,54. Lalu untuk payback period atau pengembalian modalnya berapa sih untuk yang mesin B? Rumusnya sama dengan dalam kurung 36 di sini kan 3 tahun. Nah, 1 tahun itu 12 bulan, 12 dikali 3 maka 36 dikurangi kelebihan bulan kurung tutup dibagi 12. Baik. Kelebihan di sini kelebihan bulannya 10,54. Lalu untuk payback periodnya pada mesin B yaitu 2,12. Sedangkan pada mesin A 2,21. Maka yang mana sih yang paling cepat pengembalian modal investasi kita? Maka setelah kita perhitungkan tadi menggunakan payback period, maka lebih cepat pengembalian modal pada mesin B. Tetapi kita lihat pada perhitungan kedua yaitu ARR. Nah, baik, kita kerjakan. Di sini sama ya. Rumusnya tadi sama dengan C4, enter. Lalu kita tarik ke bawah.
Untuk depresiasi di sini, karena ini sama, maka sama dengan kita klik yang tadi payback period, lalu klik yang depresiasi pertama, lalu enter. Kita tarik ke bawah. Untuk cash flow di sini sama rumusnya, yaitu EAT ditambah dengan depresiasi. Enter. Kita tarik. Lalu untuk total di sini kita blok, maka klik auto sum. Otomatis ya semuanya langsung terjumlah. Di sini untuk depresiasi juga sama seperti yang tadi, maka kita buka saja di sini yang payback period, langsung depresiasi pertama pada mesin B, klik, kita enter. Kita tarik ke bawah. Untuk cash flow di sini sama, rumusnya EAT ditambah dengan depresiasi. Kita tarik ke bawah. Untuk total kita blok auto sum. Otomatis langsung terjumlah ya. Lalu berapa sih rata-rata investasi atau umur ekonomisnya? Lalu rata-rata EAT atau umur ekonomisnya berapa? Sama pada mesin A dan mesin B. Lalu average rate of return-nya berapa? Kita hitung untuk rata-rata investasi pada mesin A, rumusnya yaitu sama dengan ini, total investasi dibagi dengan lamanya umur ekonomis. Enter. Lalu kita setting dulu ini. Baik. Rata-rata investasinya segini ya setelah dihitung. Untuk rata-rata EAT, rumusnya sama dengan total EAT dibagi dengan lamanya tahun. Enter. Nah, 8 juta ya, sama. Lalu untuk yang ini, mesin B, rata-rata investasinya, total investasi atau initial investment dibagi dengan lamanya tahun atau umur ekonomis. Untuk rata-rata EAT, rumusnya total EAT dibagi dengan lamanya tahun. Kita set dulu. Nah, ini sudah ya. Lalu kita akan hitung yang average rate of return-nya. Rumusnya E13 dibagi dengan E12 atau rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Nah, kita ini ubah ke bentuk persen, 2 digit ya desimalnya. Yang ini kita copy saja, Ctrl C, lalu di sini Ctrl V. Maka untuk average rate of return mesin A yaitu 171,43%, sedangkan untuk mesin B 95,31%. Yang lebih besar itu yang lebih bagus. Jadi setelah kita hitung pada perhitungan PP dan ARR, maka nilainya satu sama ya. Untuk mesin A dan mesin B pada PP ini lebih bagus pada perhitungannya pada mesin B, pengembalian modalnya lebih cepat, sedangkan pada perhitungan ARR average rate of return-nya lebih besar yang mesin A. Maka kita belum bisa menentukan kita akan menggunakan mesin A atau mesin B di sini.
Nanti kita akan perhitungkan dengan perhitungan-perhitungan yang lainnya, masih banyak. Nah, nanti kita akan lihat mana sih yang mendominasi, apakah lebih mendominasi pada mesin A atau mendominasi pada mesin B. Nanti kita dapat memutuskannya. Mungkin sekian saja pemaparan tugas pertemuan 5 mata kuliah komputer bisnis 2 dari saya. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan sertakan link buku atau materi tentang materi kali ini. Mungkin dicukupkan sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.